Yuhu, selamat datang di obrolan jam 5 sore. Bersama saya, host amatiran Sisi Karista, bakal nemenin kalian setiap Jumat jam 5 sore bareng tamu-tamu spesial dan kocak. Gak usah kelamaan, langsung aja tonton videonya. Halo semuanya, kembali lagi di obrolan jam 5 sore dengan saya Sisi. Saya Sela. Aku Maria. Saya Amel. Dan kita hari ini mau ngomongin hal yang serem-serem. Karena ini bulan Oktober, kita mau ngomongin tentang horor. Nah, gue pengen tahu dulu deh, persepsi kalian tentang horor ini apa sih sebenarnya? Dari gue dulu kali ya. Horor. Menakutkan gak sih? Orang kalau udah denger horor pastinya setan, hantu, mistis. Yang serem-serem gitu ya? Serem-serem. Iya. Padahal mah horor sebenarnya luas sih. Nggak selalu tentang setan gak sih? Betul. Dan kalau kalian sendiri ada pengalaman horor pribadi gitu gak sih? Wah, ini kayaknya tugasnya Amel nih. Kayaknya banyak banget loh dia nih. Iya. Ya aku sih cukup ada ya beberapa. Aku ceritain di sini aja. Di sini aja deh aku ceritain di kantor Melon ini contohnya. Jadi waktu kita baru-baru pindah di sini, aku kan duduk di pojok deket jendela. Terus aku kayak ngerasa di belakang aku tuh sering ada yang lewat, kayak ngelewatin aku gitu loh ke arah jendela. Dia tuh sering kayak pakai baju putih gitu. Tapi pas aku tengok ke belakang, dia nggak ada sosoknya. Nah dari cerita aku itu tuh aku simpulin kalau horor itu berhubungan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Terus kayak makhluk-makhluk spiritual sih, gitu. Tapi lu digangguin gak sih sama sosok putih itu? Digangguin sih enggak ya, aku tuh lebih kayak ngerasa dia tuh ada di belakang aku gitu loh Kak. Kayak aku ngerasa terpantau gitu, ngerasa diperhatiin. Di kantor. Jangan-jangan beneran ada yang mantau gitu. Nah dari aku ngerasa terpantau gitu tuh aku jadi kayak sering lihat ke belakang gitu. Tapi Mel, mau nanya deh, kayak kamu tuh memang mungkin kan ada orang yang bilang katanya, oh mungkin dia indigo nih. Terus apa sih orangnya sebutannya kalau zaman-zaman dulu yang tulang rusuknya bisa apa itu loh yang kayak gitu-gitu. Mata batinnya kebuka gitu. Iya, yang kayak gitu-gitu deh bahasanya. Aku sih nggak ada unsur-unsur indigonya dan nggak ada keturunan indigonya juga sih Kak. Cuman aku kayak bisa ngerasain gitu loh. Sensitif berarti iya, ya. sensitif. Turunan nggak sih kayak gitu biasanya? Kalau keturunan sih bapak aku mungkin ya. Bapak aku tuh tapi justru bapak aku tuh lebih berani gitu loh sama hal kayak gitu. Tapi sensitif. Sensitif cukup. Oke, nah itu pengalaman Amel ya, dan nggak nyangka ternyata itu di kantor kita sendiri. Menakutkan. Tapi buat kalau Maria sama Sela nggak pernah ngerasain gitu kan? Kalau aku ada sih horor di rumah aku. Jadi dulu tuh ini sebelum ini anggap ceritanya aku belum tahu nih. Jadi teman adik aku tuh main ke rumah. Dia ngomongnya sama adik aku. Dia bilang katanya di depan kamar Enci lu tuh ada ini. Ada cowok tinggi besar terus berbulu katanya kayak gitu. Waduh. Genderuwo, Iya kan? ya. Kita Iya. pasti mikirnya ke sana ya. Ini ceritanya aku belum tahu nih. Dah. Terus nggak lama setelah ngomong kayak gitu tuh, maksudnya nggak lama setelah adik aku tahu nih, aku belum tahu. Nggak lama tuh suka ada gangguan. Jadi kayak orang bilangnya rep-repan ya. Iya, aku juga sleep paralysis Iya, ya. paralysis ya, kayak rep-repan gitu. Itu hampir sebulan aku ngerasain kayak gitu. Jadi aku tuh sampai udah di kondisi yang kayak aku tidur tuh nggak berani. Bayang, aku tidur aja tuh nggak berani. Aku ngantuk banget tapi aku harus tahan ngantuk aku gitu. Sampai aku tuh harus bisa tidur kalau udah bunyi suara azan. Nah, itu aku baru udah bisa tidur karena di pikiran aku, oh kalau udah azan, udah ada yang ngedoain ibaratnya gitu ya, tapi kayak oh ya udah berarti hantunya udah nggak ada nih gitu. Tapi emang aku udah bisa tidur kalau udah ada suara azan itu. Jadi gangguannya awalnya gitu kayak aku tidur, tapi aku ngerasa kayak sebelah aku tuh berisik banget. Oh ya diberisikin gitu. Iya, di sebelah ini aku merem. Tapi sebelah aku tuh berisik banget ada yang bisikin aku. Cuman aku nggak tahu bisikinnya kayak gimana. Cuman yang aku denger tuh dia cuman kayak ngomong, Iya. tapi di sebelah aku. Iya. Tapi aku nggak tahu itu siapa. Dan setiap kali mau melek, mau teriak itu nggak bisa. Yang kayak gitu loh. Terus nggak lama tuh sering ngomong kayak apa aku digangguin kayak gini. Yaudah makanya tidur doa dulu. Nah makanya bertahan terus kan sampai sebulan. Sampai di titik akhirnya tuh aku tidur. Tapi pas aku bangun tuh kaki sama tangan aku merah.
benar-benar Di sini, merah. merah di sini. Aku mikir oh mungkin gini, tapi kok sebelah sini juga ada garisnya sama. Terus di kaki kok ada merah juga, yang kayak gitu loh. Iya, tapi pernah ada sih yang bilang kalau kita bangun tidur terus ada merah-merah atau biru-biru gitu, katanya dijilat sama setan. Takut banget nggak tuh dijilat sama setan. Dijilat. Aku nggak ada pikiran buat dijilat setan sejujurnya. Nggak ada cita-cita aku Serem sih. Iya, terus kayak habis itu aku cerita ke papa aku, kayak ini udah mulai mengganggu nih. Ambillah pendeta, datengin rumah, didoain. Terus yang bikin horornya adalah, jadi di rumah pendeta itu tuh ada kolam ikan katanya. Nah hantunya tuh dipindahin ke situ. Terus pas pulang gitu tuh dia kaget karena kolam ikannya tuh berubah jadi warna hitam dan ikannya mati. Takut banget nggak tuh? Kan? Horor, tapi ini beneran. Ini beneran. Serem banget, Mar. Takut loh. Takut banget loh teman-teman. Iya. Aduh. Kalau Maria ada nggak pengalaman kayak Sama kayak Kak Sela, rep-rep gitu. Jadi waktu itu tuh aku masih SMP lah, kisaran SMP. Terus aku kan kalau tidur kan sendiri kan. Nah terus selama berapa lama tuh aku sering rep-repan. Nah aku pernah saking takutnya, aku tuh aku kan tidur sama kakakku. Aku nyari tangan kakakku, aku pegang. Terus pas aku nengok, kakakku tuh ngadep di sana, literally sana gitu. Terus siapa yang Dan tangan itu tuh dari tengah-tengah kasur. Jadi aku megang gini, sedangkan kakakku ngadepnya ke sana. takut banget. Terus udah tuh aku langsung kayak lepas gitu, terus aku lanjut tidur kan. Terus karena itu beberapa kali kayak hampir sebulanan gitu lah dan mulai mengganggu, mamaku tidur sama aku. Ditemenin, mamaku diseret dari kasur sama kakak. Itu serem banget. Iya, jadi karena emang mamaku sempat nanya ke temennya juga, orang pinter gitu lah, dan emang katanya ada. Nah terus aku sempet ngelihat sosoknya. Jadi kalau rep-rep itu kan kayak nggak bisa ngebuka mata dan dikit Iya. doang kan. Iya, kayak mau teriak aja nggak bisa. Iya, nah terus aku sempet ngebuka dikit dan itu kelihatan setannya itu pakai celana pendek, cowok kayak tinggi, terus kurus banget gitu. Slenderman? Enggak, Bukan tapi dia ya? putih, Bukan. putih. Terus ya udah aku baca doa waktu itu. Dia kepanasan, kelihatan dia kayak teriak kepanasan gitu, Takut banget sih. kayak gitu. Aduh. Tapi akhirnya diusir lah sama teman mama atau gimana, endingnya pokoknya dia pergi gitu. Dan ternyata itu katanya tuh dari pohon mangga di depan rumah, penunggunya di situ suka sama aku katanya. Ngikutin sampai ke Ayo dalam dong, gitu. setan-setan sorry banget. Kayak kita tuh tampil cantik buat disukain Iya, sama manusia bukan loh buat ya. setan. Bukan buat kamu loh, setan dalam hati aku Jangan kayak salah paham. kayak gitu. Kayak Iya. udah cantik, berusaha cantik yang nyukain Yang kok setan, setan, ya gitu loh ya. Buat ampun. apa ya? suka sama Maria? Itu aneh banget sih. Tapi kalau misalkan dari gue pribadi ya, gue tuh cukup skeptis orangnya. Jadi kalau yang tadi kayak Maria bilang itu kayak mungkin pakai celana pendek, terus putih segala macem, itu tuh mungkin gue kepikirannya tuh orang jahat gitu, kayak psikopat mungkin. Jadi kalau gue pribadi atau beberapa orang lainnya ada yang mikir juga setan itu nggak lebih menakutkan daripada manusia, ya kan? Kalau di pengalaman kalian yang horornya itu tapi bukan setan, ada nggak? Apa ya? Ada sih Kak aku. Jadi aku punya pengalaman juga tetangga aku ya. Tetangga aku itu orangnya suka main dukun. Dan menurut aku orang yang suka main dukun itu menurutku horor juga sih. Iya ya. Iya, Lebih kan? horor daripada Iya, setannya. Iya, justru lebih horor dari setannya itu. Horor, dia tuh kayak main dukunnya nyantet-nyantetin orang, ngirim kayak apa namanya? Santai. Iya, santet tapi Lalu iya betul. gitu kan ya. Yang kayak gitu-gitu yang di dalamnya kalau dicek ada jarumnya gitu itu menurut aku horor. Voodoo, kayak ada voodoo-voodooan gitu. Itu boneka Iya, gitu ya? boneka voodoonya itu. Menurut aku itu horor sih. Kalau dari Maria sama Sela, Apa ya? Sama klien sih. Oh, teman kliennya kenapa Yang nih? ini ada, jadi klien kita namanya nama brandnya. Terus jadi yang punya nih dia nih cabul lah waktu itu. Cabul nggak tuh? Ntar disensor kan. Nah terus waktu itu tuh kita pernah lagi meeting nggak sih sebutannya Iya, meeting offline. Terus dia nyuruh ngebuka laptopnya gitu lah, harddisknya. Dan pas ngebuka filenya itu ngebuka file itu loh, Koleksinya. hobinya, dan Hobinya, itu banyak gitu. banget. Tapi dia yang kayak dia salting gitu sih, tapi
setelah itu malah makin gitu, yang kayak ngechat lah, nanyain kayak mau angpau nggak. takut Bukan banget. imut mau ngasih angpau iya. gimana konsepnya ya? Bingung. Bayangin terus Iya. kayak ngomong kayak jangan bilang ke atasan kamu ya. Iya. Kan serem ya. Iya. Itu horor. Dan sampai yang waktu itu kayaknya kamu sempet cerita juga dia tuh sampai nanyain size bra gitu. Iya, dia nanyain size bra, bayangin. Seorang laki-laki nanyain size bra ke Laki-laki parubaya. Parubaya. Parubayanya tolong. terus dia tuh di HP itu wallpaper-nya tuh foto anaknya. Terus dia gitu nanya ke cewek lain kan. Emang kayak, kadang gitu ya yang kelihatan sayang banget tuh ternyata enggak loh. Iya, Hati-hati. sinyal. Itu juga horor loh teman-teman. ya hati-hati loh. Hati-hati loh. Teman-teman Yang di rumah kelihatannya hati-hati. bucin, yang kelihatannya bucin Oh. belum tentu. Iya, hati-hati, pengalaman soalnya. Hati-hati deh. Aduh. Kalau Sela Apa? pengalaman Horor ya? yang horor tapi manusia. Ya kayak gitu aja kayak pernah kali yang kayak gitu, yang tadi aku bilang yang kayak di depannya kayaknya bucin, sayang banget. Tahu-taunya bisa juga loh di belakang bermain ya. Itu horor sih. Horor banget. Bisa itu begitu tuh. Kurang ajar itu orang-orang kayak gitu ya. Kalau misalkan yang ngedengerin ini kan perlu apa ya, tips lah dari kalian nih. Gimana caranya mengatasi rasa takut? Nah, mungkin dari Sela dulu kali. Kalau rasa takut dari yang kayak horor-hororan gitu sih biasanya aku ya mendekatkan diri sama Tuhan sih, doa. Terus kalau nggak ngalinnya ya nonton film, buka-buka film gitu di YouTube, apa kayak nonton Netflix. Kartun biasanya sih Iya. untuk kayak yang lucu-lucu, butuh ketawa-ketawa, yang komedi-komedi gitu. Kalau aku sih sama paling mendekatkan diri ke Tuhan. Terus selain itu paling aku ini sih nelpon orang sih, kayak ada iya, teman beda ngobrolnya nemenin, aja iya, gitu bener. ya. Gitu. Kalau aku sih sama juga mendekatkan diri, berdoa, terus sama kitanya tuh jangan ngerasa takut gitu, karena kalau kitanya takut dianya jadi semakin ngegangguin kita, jadi semakin kayak nguasain pikiran kita. Iya sih, katanya Nah, banyak yang bilang jangan juga gitu. kalau kita takut tuh rasa takut kita diserap sama mereka dan Iya. itu membuat mereka tuh tertarik. Katanya sih gitu. Jadi kita percaya aja kalau ada yang lebih menakutkan gitu dari hal itu. Iya, benar-benar. Kalau Kayak dari kita mendingan kayak takut sama Tuhan kita daripada kayak kita takut sama hal gitu. Iya. Kalau dari aku pribadi itu justru kan karena tadi aku share juga kalau aku skeptis ya orangnya, nggak yang percaya sama yang mistis-mistis gitu kan. Nah jadi kalau gue ketemu hal-hal yang janggal itu gue samperin. Iya, jadi kalau iya benar-benar. Jadi misalnya kalau kayak ada yang gue lihat ada yang jalan nih, gue cek beneran ada yang jalan nggak, atau ada suara dari mana gitu. Boleh disebut dia wanita pemberani ya? Tapi kalau ternyata yang kelihatannya beneran setan, Iya, takut juga Untuk sih. oh ya, tapi itu maksud gue at least gue tahu itu beneran setan. tetap ya. Kadang pernah nggak sih kayak gue tuh pernah dirasa di titik kayak gini, kayak gue tuh lagi kesel, lagi bete, lagi bad mood. Kalau digangguin gue tuh malah marah, tapi nggak takut. Jadi kadang teriak, Iya. gak usah ganggu bisa. Iya, tapi kayak, sensinya cewek ya. Iya, jadi kayak Iya, gue benar-benar. takut sama lo, tapi kalau lu gangguin gue tuh gue malah jadi kesel, malah rasa takutnya nggak ada, tapi malah jadi benci. Iya, kesel. bete gitu ya. Bete, kayak ini bukan saat yang tepat gitu loh. bukan saat yang tepat. Bener-bener. Berarti itu salah satu tips lainnya. Emosi. Emosi. Marah. Nah, kalau gitu buat temen-temen nih yang nonton nih dari obrolan jam 5 sore, mau cerita tentang kisah horor kalian, boleh banget di komen. Nanti kita akan balesin dan bacain satu-satu. Bye-bye semuanya, kita mau balik kerja lagi. Dah.